Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa-siswiku semuanya, tingkat atau kelas 10, terutama yang diajarkan oleh Pak Kris dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Para siswa-siswiku, 4 video sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya. Tolong untuk dipelajari, kemudian latihan soalnya supaya dikerjakan dan materinya dibuat sebuah resume yang bagus. Kemudian pada video kelima ini, Pak Kris akan menyampaikan bab 2, yaitu judulnya Pedagang, Pujangga, Penguasa pada Masa Klasik, atau yang sering disebut dengan masa klasik itu adalah pengaruh Hindu-Buddha. Ada 2 hal permasalahan nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia atau yang ada di Kepulauan Nusantara. Yang pertama adalah pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha pada masa klasik. Para siswa-siswiku semuanya, agama atau kepercayaan Hindu-Buddha lama sekali berkembang di Indonesia. Kurang lebih selama 12 abad. Makanya masyarakat kita itu sudah lama sekali ya, mengenal agama Hindu dan Buddha. Bahkan agama Hindu dan Buddha ini merupakan agama mayoritas yang berkembang pada saat itu. Para siswa-siswiku semuanya, perlu Anda ketahui, runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha ini nanti karena masuknya agama Islam atau pengaruh budaya Islam yang sangat kuat, di mana kalau kita lihat nanti memang agama itu berbeda jauh, berbeda sama sekali, walaupun mungkin tujuannya sama. Karena apa? Kitab sucinya saja juga sudah berbeda. Kalau Hindu itu kitab sucinya namanya Weda. Kalau agama Buddha itu namanya Tripitaka. Kemudian kalau agama Islam itu adalah Al-Quran. Mungkin nanti juga ada agama yang lain, ya. Agama Kristen kitab sucinya Injil. Agama Konghucu juga punya kitab suci, Konfusianisme, ya. Anak-anakku, kembali kepada permasalahan saya, yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Yang pertama, karena kalian ini berdomisili di Klaten, sekolah di SMK Negeri 1 Jogonalan, di lingkungan kita itu ada pengaruh Hindu-Buddha yang sangat kuat, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan, peninggalan dari dinasti Sailendra, ini merupakan peninggalan agama Hindu. Jadi kalau Anda punya waktu longgar, bisa berekreasi, bisa berhibur di sana. Di sana ada 3 candi besar, yaitu Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Dan candi-candi perwara yang lain.
Jadi Candi Perwara itu adalah candi kecil, candi pelengkap dari candi induk. Kemudian yang agama Buddha mungkin Anda bisa datang di Plaosan, ya, di sana ada candi Plaosan, itu simbol lambang peninggalan dari agama Buddha. Di tempat yang lain ada candi Kalasan, itu juga Buddha yang nanti berakulturasi dengan Hindu, melakukan sinkretisme kepada Hindu. Nah, ini ada beberapa candi yang lain, ya, Candi Sambisari, kemudian Candi Boko dan candi-candi yang lain, karena memang kita kaya akan budaya Hindu dan Buddha. Termasuk juga kalian kalau punya uang rekreasi di Candi Borobudur. Nah, di sana itu ada candi Buddha yang besar yang konon dulu pernah menjadi 7 keajaiban dunia yang sering dikunjungi oleh para turis domestik maupun turis asing. Termasuk nanti ada apa yang namanya itu candi yang lain, ya, yang juga sebagai tempat upacara agama Buddha, Triwaisak. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, apa yang saya sampaikan tadi silahkan untuk mengamati, ya, melakukan observasi dengan baik supaya kalian juga kaya akan teori tetapi juga kaya akan praktek. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, budaya agama Hindu dan Buddha itu sudah lama sekali berkembang, berabad-abad. Mulai nanti dari masuknya agama Hindu Buddha sampai nanti munculnya kerajaan-kerajaan besar Hindu Buddha. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, yang Buddha dulu saja, yang terkenal adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua Kerajaan Kalingga. Sedangkan kerajaan Hindu ini banyak sekali nanti, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, kemudian Kerajaan Mojopahit. Nanti juga kita bicarakan setelah video kelima ini. Nanti kita sampai pada video ke-6, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kapan atau bila mana mulai masuknya agama Hindu dan Buddha? Jadi sebenarnya agama Hindu dan Buddha, ya, ini sudah masuk lama sekali. Munculnya sudah sejak abad 1 Masehi. Itu diajarkan oleh Siddhartha Buddha Gautama yang nanti mempunyai kitab suci Tripitaka tadi. Ya, apa isi kitab-kitabnya dan bagaimana ajarannya bisa dilihat di sumber belajar yang lain. Ya, ada 3 jenis kitab Tripitaka. Namun tidak ada salahnya saya berikan inti ajaran agama Buddha. Walaupun mungkin kalian agama Islam, tapi tidak ada jeleknya kalau itu sebagai sebuah pengetahuan. Ya. Baik, tidak ada jeleknya mengetahui agama-agama lain, itu baik. Ya. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang berdasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila. 4 pilar harus Anda amalkan. Apa saja 4 pilar itu? 1. Pancasila,
kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang ketiga NKRI, kemudian yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana ajaran agama Buddha? Pada hakikatnya yang namanya manusia itu adalah sengsara, atau dalam bahasa lain samsara. Mengapa kok samsara? Karena ada hawa nafsu yang tidak baik, ada nafsu jahat yang tidak baik. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan samsara itu, kesengsaraan itu? Agama Buddha mengajarkan orang harus berbuat 8 jalan kebenaran. Berbuat baik, beretika baik, berpikir baik, berbicara baik, kemudian berperilaku baik. Ada 8 jalan kebenaran. Anak-anakku sekalian, kemudian di abad berikutnya menyusul agama Hindu masuk. Ini dibawa juga sama dari India. Jadi agama Hindu dan agama Buddha itu sama-sama yang berasal dari India. Dan Anda tahu semua agama besar yang ada di dunia ini semuanya lahir di benua Asia. Agama Islam lahir di Timur Tengah, di Arab Saudi, ya. Agama Kristiani lahir di Yerusalem, di Palestina. Agama Hindu Buddha lahir di Hindia, ya. Agama Konghucu lahir di Cina, agama Shinto lahir di Jepang. Jadi semua agama-agama besar ini semuanya lahir di benua Asia, yang nanti semuanya banyak pengikutnya. Jadi kalau Islam itu di Timur Tengah, di Asia Barat, di Asia Tengah, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu juga Buddhanya banyak, ya, terutama di daerah Indochina. Nah, kemudian Kristiani ini berada di Amerika dan di Eropa. Semuanya agama-agama besar. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, agama Hindu kemudian masuk ke Indonesia. Baik agama Hindu maupun Buddha, itu siapa sebenarnya yang membawa? Yang berasal dari India yang membawa itu siapa? Nah, ini ada beberapa teori, ya. Ada beberapa teori. Satu yaitu teori Brahmana, bahwa yang membawa kebudayaan baik Hindu maupun Buddha itu adalah para pendeta. Karena para pendeta lah yang menguasai kedua kitab ini, dakwahnya agama Hindu dan Buddha. Jadi oleh karena itu nanti banyak para pendeta yang berkunjung ke Nusantara. Apalagi Nusantara ini ya, tempatnya sangat strategis, menarik, ya, termasuk wilayahnya sangat cantik sekali. Makanya termasuk Jawa itu dulu disebut juga dengan Jawa Dipa. Mengapa kok disebut dengan Jawa Dipa? Karena ini daerah yang kaya akan tambang dan emas. Kemudian yang kedua, daerah yang kaya akan padi. Maka tanaman padi sampai sekarang ini masih abadi, masih lestari, masih langgeng. Karena memang sebutannya dulu Jawa, ini adalah Jawa Dipa. Makanya banyak para pedagang yang datang ke sini, para pendeta banyak yang datang ke sini, para bisniswan banyak yang datang ke Jawa. Itu yang pertama, yaitu teori Brahmana. Kemudian yang kedua, yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh para bangsawan. Mengapa para bangsawan? Karena bangsawan yang banyak uangnya. Biasanya keturunan raja, ya, kaya uang, suka berekreasi, ya, suka bepergian. Ya. Di sana diweling bahasa Jawanya oleh rajanya,
oleh kerabat raja supaya dakwah agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu dibawa oleh para kaum Waisa. Kaum Waisa ini adalah kaum para pedagang di bisnis, membawa barang tertentu dijual, kemudian konsumennya nanti diberi dakwah perihal mengenai agama Hindu dan Buddha ini. Kemudian yang keempat yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini para orang-orang kita, terutama para cendekiawan, orang-orang pandai, ya, orang-orang yang agamanya kuat, itu datang di India. Nah, kemudian di sana sekolah agama Hindu dan Buddha. Nah, dipilah-pilah, tapi juga di sini agama Hindu, di sana agama Buddha, gitu. Kemudian nanti pulang itu membawa ilmu, kemudian disiarkan oleh para masyarakat yang ada di Kepulauan Nusantara. Ini yang pertama yang kita bahas mengenai tadi sudah kapan masuknya agama Hindu dan Buddha, kemudian siapa yang membawanya. Kemudian karena berabad-abad lamanya, nanti pengaruh Hindu dan Buddha itu sangat kuat. Di bidang apa saja? Di bidang seni rupa dan arsitektur, yang pertama. Kemudian yang kedua di bidang sistem kepercayaan. Kemudian yang ketiga di bidang sistem pemerintahan. Kemudian yang keempat di bidang sastra. Ya. Satu, misalnya di bidang kemasyarakatan dalam agama Hindu. Itu nanti masyarakatnya itu terdiri dari 4 kasta. Satu yaitu kasta Brahmana. Kemudian yang kedua kasta Ksatria. Kemudian yang keempat yaitu kasta Waisya. Kemudian yang ketiga tadi kasta Waisya. Kemudian yang keempat adalah kasta Sudra. Maka masyarakatnya dipilah-pilah. Yang paling tinggi kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, kemudian yang ketiga kasta Waisya, yang keempat kasta Sudra. Nah, termasuk kalian besok kalau kunjungan industri di Bali di tingkat 2, mungkin Anda akan bisa menyaksikan bagaimana pengaruh Hindu Buddha di Bali. Karena satu-satunya provinsi yang masih kuat Hindunya itu adalah di Bali. Di sana setiap keluarga punya pura sebagai tempat memuja, termasuk sajiannya banyak sekali. Ya, di sana masih penganut Hindu yang sangat kuat, dan konon katanya orang Bali ini adalah pelarian dari warga kerajaan Mojopahit karena tertekan karena situasi politik tertentu, akhirnya melarikan diri ke timur, ya, nanti sampai di Pulau Bali, jadi pulau surganya Indonesia, di pulau yang banyak dikunjungi oleh turis-turis asing. Nah, anak-anakku kalian yang sangat saya cintai, ya, tadi 4 teori, termasuk pengaruhnya di bidang kemasyarakatan. Kemudian pengaruhnya di bidang seni sastra. Ya, kuat sekali juga. Kita masih mempunyai kitab apa yang disebut dengan kitab Mahabharata. Konon kitab Mahabharata ini adalah kitab peninggalan dari kerajaan Kediri, di mana Raja Jayabaya mengutus pujangganya untuk datang ke India untuk membuat, ya, menyadur atau meniru atau mungkin merencanakan, ya, kitab ini, kitab Mahabharata. Ya, itu kitab yang berisi perihal mengenai peperangan antara Pandhawa dan Hastina.
peperangan antara nafsu jahat dan nafsu baik yang nanti dimenangkan oleh nafsu baik. Nah, kitab Mahabharata ini sering disebut juga karena kitabnya itu panjang, ada 18 bagian, makanya nanti disebut dengan Astadasaparwa, kitab Mahabharata. Kemudian yang kedua yaitu kitab Ramayana. Kitab Ramayana ini terdapat di buku Ramayana yang berisi perihal mengenai ini perebutan antara Prabu Rama dengan Prabu Rahwana, jadi ngerebut ke Dewi Sinta. Ini ada 7 bagian. Ceritanya sangat menarik. Jadi kalau menjelang bulan purnama ini sering divisualisasikan di Candi Prambanan. Tiketnya agak mahal sekarang. Nah, di situ banyak para penari-penari Indonesia yang memperagakan perihal mengenai cerita Ramayana. Nah, 2 kitab ini menjadi babon kitab-kitab sastra di Indonesia yang nanti akan melahirkan kitab-kitab yang lain. Kitab Mahabharata dan kitab Ramayana ini pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha dari aspek seni sastra. Kemudian dari aspek pemerintahan, aspek pemerintahan nanti sudah saya ceritakan, dan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, di mana nanti sumber kitab-kitab yang lain nanti akan berpedoman pada kitab ini. Kemudian yang lain pada bidang seni dan arsitektur, bangunan candi banyak yang mengikuti gaya Hindu-Buddha, reliefnya juga banyak yang mengikuti Hindu-Buddha. Anak-anakku sekalian, berbicara perihal mengenai pengaruh Hindu-Buddha hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan yang perlu ada kajian-kajian ilmiah. Tidak harus kita benci pada agama Hindu dan agama Buddha. Tidak. Kalau kalian sudah menganut agama Islam, ya silahkan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam kitab sastra, nanti banyak karya-karya sastra yang sangat menarik, para pujangga-pujangga besar yang sangat menarik, Tembang-tembang Mocopat itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha, termasuk nanti dikembangkan pada masa ajaran agama Islam. Nah, ini ada sebuah tembang yang Mocopat yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya supaya bisa mengamalkan, walaupun tembang ini sangat sederhana. Dan tembang Mocopat itu ada puluhan itu, tapi yang satu yang mudah saja ini. Mungkin yang pernah diajarkan oleh Bu Anita sama Bu Galih, sering nembang Mocopat. Judulnya di tembang Mocopat Pucung, ngilmu iku kelakone kanthi laku, legasi lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangegese tur angkara. Jadi ini pembelajaran karakter anak-anak, pembelajaran perihal akhlak anak-anak, bahwa ilmu itu kudu nganggo laku, nganggo dalan. Jadi kaya kowe sekolah ya poso. Nah, oleh karenanya biasa iki pembelajaran daringnya juga belum dimulai, masih pembelajaran
daring ya, luringnya belum ya, paketannya boros ya, silakan untuk mencari tempat-tempat yang ada hotspotnya ya, supaya tidak terlalu boros ya. Kemudian kalau bisa ilmu itu diamalkan, dilaksanakan dengan baik, jangan dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya jahat, karena nanti akan hilang ya. Sama halnya seperti orang kalau melakukan kejahatan, nanti martabatnya, perilakunya akan hancur dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, ini yang terakhir, simak baik-baik materi dari Pak Kris, video mengajar yang kelima ini. Kemudian tugasnya nanti, satu, Anda melakukan observasi di Candi Prambanan, atau di Borobudur, atau di Candi Kalasan. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan halaman 85. Kemudian yang ketiga ya, mengerjakan halaman 99. Melakukan observasi. Yang kedua, mengerjakan halaman 85. Kemudian yang ketiga, mengerjakan halaman 99. Demikian saja materi yang perlu saya sampaikan pada kalian. Kita lanjutkan besok pada video yang ke-6, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Demikian saja, apabila ada kekurangannya Pak Kris, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.